Bante izin bertanya, saya masih penasaran sistem karma. Kalau orang dapat karma buruk lalu berikutnya dilahirkan jadi orang buruk untuk membayar karmanya. Lalu kapan dia bisa sadar untuk berbuat karma baik? Misal, orang jahat terlahir jadi tikus. Lalu dengan wujud tersebut, apa dia punya kesempatan untuk berpikir baik? Terima kasih. Berkenaan dengan hukum karma, prinsipnya adalah apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Seseorang tidak mungkin lahir menjadi binatang kalau di kehidupan sekarang dia tidak mengkondisikan di dalam moha, kebodohan batin. Seseorang juga tidak mungkin lahir di alam neraka kalau dalam kehidupan sekarang dia tidak menanam kebencian. Jadi di sini sistemnya adalah apa yang ditanam itulah yang dipetik. Makanya saya akan bertanya kepada Anda sekalian, sekarang apa yang paling banyak Anda tanam di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda lebih banyak menanam kebencian? Ataukah lebih banyak menanamkan yakni cinta kasih? Apakah Anda lebih banyak menanam kegelisahan atau lebih banyak menanam ketenangan? Ingat loh ya, apa yang kita tanam itulah yang akan dipetik. Dalam karma tidak ada hukuman. Yang ada adalah sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Ini prinsip dari karma. Ya disang wabate bijang, ta disang wabate palang. Kalianak kari cak kalianang, papa kari cak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan menerima kebahagiaan, pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Jadi semua ini sesuai dengan tanaman, tidak ada yang menghukum. Semua sesuai dengan tanamannya. Lantas bagaimana Bante kalau yang terlahir sebagai makhluk yang di alam binatang hanya nunggu kekuatan karmanya ini bertahan sampai kapan? Makanya kita beruntung di kehidupan ini. Meskipun kita juga masih melakukan hal-hal yang buruk, beruntungnya apa? Kita masih punya kesempatan berbuat baik. Kita bertemu dengan Dhamma yang selalu menasehatkan kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalau sekarang kita menerima kepahitan, sekarang kita menerima kondisi yang tidak bahagia, tugas kita bukan menyalahkan. Tugas kita adalah membuat kebaikan. Apakah dengan berdana, apakah dengan menjaga sila, termasuk juga melatih pikiran di dalam kondisi yang tenang. Bante, saya ini stres sekali, hidup saya kok susah sekali Bante, misalnya gitu ya. Bagaimana Bante supaya stres ini tidak berkelanjutan? Saya akan bertanya kepada Anda, waktu yang sekarang Anda miliki, Anda isi dengan apa? Apakah Anda hanya murung di kamar Anda, meratapi karma buruk yang sedang berbuah? Atau Anda mengembangkan hal baik? Apakah itu berdana? Apakah itu menjalankan sila? Ataukah meditasi? Makanya sebagai umat Buddha, kalau sekarang kita menerima hal yang tidak menyenangkan, maka itu sebagai alarm pengingat. Sekarang waktunya kita untuk berusaha bangkit, melakukan hal-hal yang baik lagi, hal-hal yang baik. Karena apa yang kita petik, itu adalah gambaran dari apa yang kita tanam. Di dalam pengertian umat Buddha, semua sesuai dengan benih yang ditabur. Tidak ada yang menghukum. Tidak ada yang menghukum. Semua sesuai dengan apa yang Anda tanam. Kalau Anda sering mengembangkan metta, maka Anda tidak akan membenci. Tapi kalau Anda mengembangkan kebencian, cepat atau lambat, Anda pikirannya menjadi kacau. Kalau pikiran Anda kacau, Anda akan menderita. Siapa yang menghukum Anda? Tidak ada yang menghukum. Semua sesuai dengan apa yang Anda tanam.
Makanya di dalam keyakinan sehubungan dengan karma, prinsipnya adalah apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ya disang wabate bijang, ta disang wapate palang. Sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan dipetik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dalam keseharian, itu sesungguhnya adalah tanaman kita. Dari pagi hari sampai malam hari, apa yang Anda pikirkan? Kalau dari pagi hari sampai malam hari ini pikiran Anda kacau, sebetulnya tanpa disadari, Anda menanam kekacauan. Dari pagi hari sampai malam hari, Anda menyimpan kebencian, berarti dalam sehari ini Anda telah menanam kebencian. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ini adalah tanaman kita. Makanya pintu karma itu ada 3, mano, waci, kaya. Mano itu pikiran, waci itu ucapan, kaya itu jasmani. Apa yang kita isi di dalam pikiran kita? Apa yang kita isi di dalam ucapan kita? Apa yang kita isi di dalam perbuatan kita? Kita hidup bersama dengan waktu. Setiap menit per menit, apa yang terlintas dalam pikiran Anda, itu akan menjadi tanaman Anda. Kalau setiap saat pikiran Anda dengan rasa syukur, rasa terima kasih, maka tidak ada kebencian. Anda menanam kebaikan. Setiap saat Anda latihan sabar, menahan diri, Anda sudah menanam hal yang baik. Setiap saat meskipun tidak menyenangkan, Anda tidak menyimpan kebencian itu. Anda sudah menanam hal yang baik. Kalaupun Anda sedih, bergegaslah menenangkan diri. Menarik napas masuk, napas keluar. Kalau Anda pikirannya kacau, bergegaslah, perhatikan napas masuk, napas keluar. Tarik napas yang panjang, hembuskanlah. Supaya apa? Anda punya tanaman yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Itulah prinsip dari hukum karma. Apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante, mau bertanya. Di malam pergantian tahun, saya sempat beradithana untuk melakukan latihan meditasi tanpa putus sehari pun selama setahun penuh. Walau tidak bisa 2 kali dalam sehari, minimal 1 kali sehari. Itu tekad saya. Yang mau saya tanyakan, ketika ada perjalanan keluar kota yang mengharuskan bermalam di hotel, jadi apakah boleh kita berlatih meditasi di kamar hotel tersebut? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu tidak menjadi persoalan ketika kita mau berlatih bermeditasi dimanapun yang memang tempat itu adalah layak untuk kita jadikan tempat latihan meditasi. Seperti tadi disebutkan, kalau seandainya pergi kemudian menginap di hotel, bagaimana? Tentu tidak jadi masalah. Anda tinggal mengatur kapan waktu yang ingin Anda tetapkan. Mungkin ada kegiatan yang lain, Anda bisa menyisihkan bangun lebih awal, sehingga di pagi hari itu dapat mengawali hari dengan latihan meditasi. Anda bisa mengambil sikap duduk, apakah duduk di lantai, ataukah duduk di kursi, tentu
hal ini bisa dilakukan. Jadi sebisa mungkin ketika sudah punya tekad yang baik semacam itu, sangat bagus sekali menjaga konsistensi dari sebuah pelatihan. Apakah 30 menit, apakah 45 menit, apakah 1 jam, Anda bisa memilihnya. Jadi kalau seandainya berpergian, Anda bisa bangun lebih awal. Ya biasanya mungkin bisa bangun jam 5 atau bisa bangun jam setengah 5. Kemudian Anda segeralah mengambil sikap duduk. Kemudian ya Anda atur postur tubuhnya, ditenangkan tubuh jasmaninya seperti biasa. Anda bisa meletakkan perhatian pada nafas masuk, nafas keluar, ataupun juga bisa mengembangkan di pagi hari meditasi cinta kasih bisa dilakukan. Begitu ya. Jadi mau di hotel, ya kalau tempatnya itu sesuai, saya pikir tidak jadi masalah. Memang ada tempat-tempat yang tidak cocok untuk meditasi. Di mana Bante? Di tengah pasar itu tidak cocok. Ya, jadi kalau di hotel apalagi ada kamar, ya boleh di situ tidak masalah. Ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya, ketika mengembangkan meta dan hal bajiknya, seringkali kita didorong dengan motivasi bahwa hal tersebut menguntungkan diri sendiri. Tetapi dari saya tangkap, untuk mencapai penerangan perlu dikembangkan parami. Dan parami bersifat tulus, bukan atas dasar manfaat sendiri. Apakah ini benar Bante? Jika benar, lalu jika saya mau langsung mengembangkan parami, motivasi seperti apa yang perlu saya pegang? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, terkhusus yang bertanya, sesungguhnya ketika kita praktek dhamma, baik praktek di dalam kebajikan, baik juga praktek di dalam pengembangan parami, sesungguhnya itu adalah demi manfaat diri kita sendiri. Apakah itu bukannya terkesan menjadi egois Bante? Kita harus tahu bahwasanya perjuangan menyempurnakan parami itu adalah perjuangan untuk mengikis loba, dosa, dan moha. Untuk mengikis loba, dosa, dan moha, tentu itu demi kebaikan diri kita sendiri, demi kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau kita berlatih meta, sesungguhnya di dalamnya sudah termasuk pengembangan parami. Parami apa Bante? Kita tahu ya, meta itu bisa kita gunakan untuk meninggalkan kebencian. Dan kita tahu, parami itu adalah pelatihan untuk meninggalkan kilesa. Kilesa ini adalah pengotor batin, baik itu keserakahan, baik itu kebencian, baik itu ketidaktahuan. Maka dalam hal ini Anda tidak perlu ragu lagi, praktekkanlah meta di dalam kehidupan Anda. Jangan ragu. Jadi Anda jangan ragu, kembangkanlah.
Karena seperti apa yang Guru Buddha sampaikan, di dalam 10 parami, di dalamnya juga ada meta parami. Ada meta parami. Karena Anda mencintai diri sendiri, Anda juga mencintai orang lain, maka Anda mengisi pikiran dengan tidak membenci. Bagaimana supaya pikiran kita tidak membenci? Salah satunya adalah mengisi pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Kalau pikiran kita liputi dengan pikiran cinta kasih, maka kita tidak benci pada siapapun. Seperti di dalam Karaniya Metta Sutta juga disampaikan bahwasanya ia yang mengembangkan meta, memiliki pandangan benar, teguh di dalam sila. Ia dapat meninggalkan kesenangan indriawi, maka tidak lahir dalam rahim manapun juga. Di situ sudah berbicara tentang pencapaian anagami. Jadi sewaktu Anda latihan meta, ini adalah bentuk dari pengembangan parami. Anda tidak perlu ragu lagi, kembangkanlah. Karena dengan Anda punya meta, maka Anda tidak membenci. Dengan Anda tidak membenci, berarti Anda mencintai semua makhluk. Tidak ada niat kejam pada siapapun. Baik itu pada diri sendiri, baik itu pada orang lain, tidak muncul dalam diri Anda. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengisi batin tanpa kebencian. Jadi di antara ibu bapak yang saat ini mungkin menekuni meta bhawana, tekunilah. Tekunilah. Karena sesungguhnya Anda mengembangkan meta, itu juga Anda menekan noda batin berupa kebencian. Kebencian tidak muncul, kemarahan tidak muncul. Kenapa? Karena Anda telah meliputi pikiran Anda dengan pikiran cinta kasih. Kekesalan tidak muncul. Makanya orang yang punya meta, dia punya pikiran benar. Pikiran benar adalah pikiran yang tidak membenci. Jadi dalam hal hubungan dengan parami, meta sudah bagian dari praktek parami. Bisa dimengerti ya? Selamat malam Bante, namaste. Mohon dapat diterangkan aditana itu artinya apa? Cara beraditana yang benar seperti apa? Apakah ini harus dilakukan di depan altar atau boleh di mana saja? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, aditana merupakan sikap mengambil keputusan untuk melakukan. Seperti apa Bante contohnya? Ketika ibu bapak berjumpa, mungkin melihat, mungkin mendengar hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Kemudian ada dorongan hati untuk seperti halnya yang dilihat, halnya yang didengar. Kemudian ada dorongan hati untuk memutuskan memilih itu sudah masuk di dalam adithana. Contohnya apa? Dahulu kala, sebelum menjadi Sama Sambuddha, seorang Sama Sambuddha ini awalnya mengambil tekad untuk menjadi Buddha yang disebut sebagai Bodhisatta. Bodhisatta adalah calon Buddha. Apa yang melatar belakangi? Kenapa muncul terbesit ingin menjadi Buddha?
Dikisahkan di dalam riwayat hidup Guru Agung Sang Buddha dahulu, sewaktu beliau terlahir sebagai pertapa yang bernama Sumedha, beliau melihat Buddha yang lampau, yaitu Buddha Dipangkara. Ketika mendengar, ketika melihat Buddha Dipangkara, kemudian di dalam hati dari pertapa Sumedha itu timbul dorongan bahwasanya ia juga ingin seperti halnya Buddha Dipangkara. Kemudian mengambil tekad di depan Buddha Dipangkara. Tekad apa, Bante? Tekad untuk menjadi seorang Sama Sambuddha. Jadi aditana ini adalah ketetapan hati untuk mengambil sebuah keputusan. Hatinya sudah mantap. Makanya ketika ibu bapak memilih sesuatu dan mantap, itu sebetulnya Anda sudah punya tekad aditana. Aditana muncul ketika Anda melihat hal-hal yang baik. Apakah melihat ada orang yang mencapai kesucian? Apakah Anda melihat praktek-praktek yang luhur? Kemudian di dalam hati Anda muncul dorongan, saya ingin menjalani praktek itu. Kemudian menjaga konsistensinya, ini namanya ada aditana, ada tekad. Kemudian tekad itu bisa kita utarakan di mana? Tentu memang sangat bagus sekali kalau ada yang jadi saksinya. Jadi ada ya kemantapan lah. Ya ada kemantapan. Ada beberapa orang yang mengambil tekad itu di depan altar, di depan biku, ada. Ada juga yang mengambil tekad di depan temannya. Ada juga yang dia membuat sebuah tulisan. Dengan harapan apa? Dengan melihat tulisan itu dia senantiasa ingat dengan tekadnya. Jadi kalau seandainya Anda punya tekad yang baik, tahun ini saya akan menjaga tutur kata yang baik misalnya. Tahun ini saya ingin meditasi dengan sungguh-sungguh misalnya. Tahun ini saya ingin mengalahkan kemarahan misalnya. Daripada Anda mungkin ngomong sama orang tidak enak, Anda bisa tulis kok. Ya di kertas Anda tulis. Tulis nama Anda. Misalnya namanya, misalnya namanya Edi. Ya Anda tulis, Edi bertekad untuk meditasi setiap hari. Nah, jadi kalau lihat tulisan itu ingat namanya, Edi bertekad meditasi setiap hari. Jadi sebelum dia melakukan aktivitas, pagi hari dia lihat kembali. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi kalau Anda punya hal-hal yang baik, kalaupun tidak ada tempat untuk bertekad, malu untuk mengutarakan, Anda bisa tulis di secarik kertas. Yang mana tulisan itu bisa Anda baca. Ya, misalnya nama Anda Edi, tulis saja nama Anda. Edi bertekad menjalankan sila, misalnya begitu. Pagi hari dilihat lagi, pagi hari dilihat lagi. Ini sebagai apa? Mengingat kembali, mengingat kembali. Kadang-kadang aditana yang kita pilih, kadang-kadang sulit untuk dijaga konsistensinya, karena mungkin kita lupa. Makanya Bante menyampaikan, kalau Anda sudah punya tekad yang baik, ya Anda tulis. Ya misalnya nama Anda Edi, tulis saja. Edi bertekad belajar dengan sungguh-sungguh, misalnya gitu. Edi bertekad melatih ketenangan. Edi bertekad melatih kesabaran. Edi bertekad untuk tidak membenci.
Jadi kalau lihat begitu, ya Anda bisa ingat ya apa yang akan Anda kerjakan dalam satu hari ini. Jadi ketika Anda bisa mengutarakan hal yang baik di tulisan, ini akan membantu. Ya, jadi ibu bapak, Bante kalau tulisannya ini terus saya kok lama-lama bosen, diganti lagi. Ya, ditulis yang baru lagi, ditulis nama Anda. Tekadnya tetap sama, tapi kertasnya diganti lagi. Supaya apa? Secara dalam bahasa psikologis ya, secara saya mau menyebutnya itu adalah Anda punya touch ya, sentuhan. Ketika Anda menggoreskan itu terasa niat Anda. Ya, jadi sentuhan dari pulpen Anda, ya, Anda tulis di secarik kertas itu, Anda bisa merasakan bagaimana kesungguhan Anda dalam mengambil tekad. Ya, jadi kalau Anda pengen tahun ini, misalnya, tahun ini saya bertekad untuk tenang setiap hari. Edi bertekad tenang. Lama-lama apa yang kita sadari, yang kita tekadkan dengan tulisan ini akan mempengaruhi pikiran kita. Tekad, ya. Ya, Anda bisa tulis nama Anda, setelah tulis nama Anda tulis tekad Anda. Nanti kalau selesai, misalnya 2 atau 3 hari, kemudian Anda ganti lagi kertasnya, Anda tulis ulang lagi, Anda ganti kertasnya, Anda tulis ulang lagi. Ini juga memunculkan kesungguhan Anda. Dan Anda senantiasa ingat, tidak hanya sekali 2 kali, tapi Anda sudah mencoba berkali-kali. Nanti dicoba. Ya, jadi tekad itu adalah keberanian mengambil keputusan setelah melihat hal yang baik. Timbul dorongan untuk menjalaninya. Kalau Anda tidak ada tempat untuk menyampaikannya, Anda bisa menuliskannya di secarik kertas. Anda bisa menggunakannya. Anda bisa tulis untuk selalu mengingatkan tekad yang baik yang Anda tetapkan. Begitu ya. Selamat malam Bante, mohon bertanya. Pada umumnya istilah durhaka digunakan untuk anak yang durhaka pada orang tuanya. Namun akhir-akhir ini sering mendengar istilah orang tua durhaka pada anak. Apakah istilah ini tepat menurut Dhamma? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan bahasa sehari-hari, memang ada peristilahan. Istilah durhaka itu disampaikan ketika seseorang tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Anak durhaka. Kenapa disebut anak durhaka? Karena dia tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, kewajiban anak kepada orang tua. Apa kewajiban anak? Merawat orang tua, membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga, menjaga harta keluarga, melakukan pelimpahan jasa kalau orang tua telah tiada. Kalau anak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya secara kesepakatan di sosial, disebut sebagai anak durhaka. Nah, karena mengacu kepada tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, secara kesepakatan disebut sebagai durhaka. Kemudian, kalau ada orang tua yang tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, secara kesepakatan juga bisa disebut sebagai orang tua yang durhaka juga. Apa kewajiban orang tua? 1. Mengajarkan kebaikan. Itu kewajiban orang tua. 2. Menjauhkan diri dari keburukan. Itu kewajiban orang tua.
Ketiga, memberi bekal pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah kewajiban orang tua. Kalau ada orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan, maka secara sosial akan dicap sebagai orang tua yang tidak baik. Jadi kalau ada orang tua kok malah ngajarin yang buruk-buruk gitu ya misalnya ya, akan dicap sebagai itu orang tua tidak baik. Kemudian ada orang tua yang tidak menjauhkan anaknya pada keburukan, malah menjerumuskan anaknya pada keburukan, dia juga akan dicap sebagai orang tua yang tidak baik. Termasuk juga anaknya ditelantarkan, tidak dibekali pengetahuan, tidak dibekali keterampilan, membuat masa depan anak menjadi suram. Itu juga akan dicap sebagai orang tua yang tidak baik. Jadi istilah durhaka itu adalah bahasa kesepakatan kalau seseorang tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi mengacu kepada macam-macam. Ya, suami itu juga bisa disebut suami durhaka kalau menelantarkan istrinya, juga bisa. Ya. Jadi ini adalah peristilahan. Ya, namanya durhaka ini peristilahan sehubungan dengan ketika seseorang tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Yang sering kali kita dengar adalah ya anak durhaka. Ya, anak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada orang tua. Jadi kalau di teks kesepakatan ini, kata durhaka itu mengacu kepada ketika seseorang tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ada guru yang durhaka juga ada. Guru durhaka itu apa? Guru-guru yang mengajarkan bukan pada kebaikan, tapi malah menjerumuskan pada keburukan. Dengan sadar, ya, dengan sadar mengajarkan keburukan, itu juga disebut sebagai guru yang durhaka juga. Tapi memang tidak populer ya. Memang yang lebih populer adalah anak durhaka. Anak yang tidak melakukan kewajibannya kepada orang tua. Begitu. Ya memang dalam bahasa keseharian ini memang ya ada peristilahan-peristilahan. Ya kata-kata tertentu yang seringkali ya diterapkan di konteks-konteks tertentu. Makanya ada anak durhaka yang sering kita dengar. Ya, disebut anak durhaka ya kalau anak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Saya pikir juga sama. Orang tua juga akan disebut orang tua durhaka juga kalau orang tua tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Suami juga akan disebut suami yang durhaka juga kalau tidak melakukan apa menjadi kewajibannya. Istri juga ada istri yang durhaka juga kalau tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Makanya supaya tidak menjadi durhaka, ya di dalam ajaran Sang Buddha ini, terkhusus di dalam etika kebiasaan yang tertuang di dalam Sigala Sutta, di sana disampaikan apa menjadi kewajiban-kewajiban. Makanya sebagai perumah tangga tentu Bante menyarankan Anda baca, yakni Sigala Sutta. Sigala Sutta ada di dalam kitab suci Tipitaka, bagian dari Sutta Pitaka, Digha Nikaya yang berjudul Sigala Sutta. Ya, Sigala Sutta. Khotbah yang disampaikan kepada pemuda yang bernama Sigala. Nah, nanti bisa dibaca, di situ Sang Buddha memberikan uraian tentang apa yang menjadi kewajiban-kewajiban sehubungan dengan sosiologi kemasyarakatan. Ya, sangat sulit memberi saran pada orang tua Geriyati. Apakah ada ajaran Buddha yang menyinggung hal ini? Sebentar ya, saya lihat dulu.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berhubungan dengan masalah yang akan terjadi ketika usia tua, karena memang ketika kita mengalami usia tua, kita akan mengalami beberapa penurunan, yakni penurunan kesehatan, baik itu kesehatan fisik, termasuk juga kesehatan batiniah. Lantas bagaimana Bante untuk menghadapi datangnya usia tua? Pada dasarnya, yang pertama kita harus belajar menerima bahwasanya usia tua akan dialami oleh siapapun. Menjaga kesehatan ini perlu diupayakan sejak dini. Bukan ketika sakit baru ingat untuk merawat kesehatan. Maka Guru Agung Buddha senantiasa juga mengingatkan di dalam renungan di pagi hari kalau para biku itu selalu diniatkan. Jara damomhi jarang anatito, biadi damomhi biading anatito, marana damomhi maranang anatito. Sabe hime piyehi manapehi nanabawo winabawo. Setiap hari kita direnungkan, aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Dari sini sejak awal, dengan kita belajar Dhamma, syaratnya memang harus belajar Dhamma ya. Jadi untuk menghadapi orang-orang yang mengalami usia tua, dia sendiri yang pertama yang harus membuka pengetahuan. Makanya kita harus sejak dini, sekarang, kita harus sadar. Kita ini bakal tua, kita ini bakal sakit, kita ini bakal mengalami kematian. Apa yang kita miliki, apa yang kita cintai akan berubah, akan terpisah. Kita juga harus sadar, kita adalah pemilik kehidupan kita sendiri. Kita mewarisi apa yang kita lakukan. Maka ketika kita bertambah usia menjadi lansia, ada penurunan-penurunan, apakah kesehatan, kita tidak menjadi komplain. Kita tidak menjadi orang yang bermasalah. Kenapa? Karena kita sejak dari jauh-jauh hari, kita sudah melihat, menyadari fenomena yang akan terjadi. Dengan bertambahnya usia, kadang-kadang gula juga ikut naik. Dengan bertambahnya usia, daya ingat kadang-kadang juga bisa mengalami penurunan. Dengan datangnya usia, kadang-kadang tulang ini juga melemah. Kadang-kadang suasana hati juga tidak tentram. Karena banyak hal. Tapi kita tidak komplain dengan apapun. Kenapa? Karena sejak dini kita sudah membuat persiapan. Dengan pengetahuan apa yang akan terjadi di kelak kemudian hari. Kita bakal tua, kita bakal sakit, kita bakal mengalami kematian. Tidak ada ketakutan bagi kita. Kenapa? Ini adalah pasti dialami oleh siapapun. Apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi akan berubah. Dan ini bukan hanya kehidupan kita saja. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Dari belahan dunia manapun, siapapun, kapanpun,
Dimanapun ini berlaku semuanya. Tidak ada yang bisa terhindar dari kebenaran ini. Makanya dari jauh-jauh hari kita harus menyadari, saya akan tua. Saya juga akan mengalami sakit. Saya pun juga akan mengalami kematian. Apapun yang aku miliki, yang aku senangi ini pun juga akan berubah, akan terpisah, termasuk jasmani yang aku miliki ini. Ini harus dipahami dari jauh-jauh hari. Setelah orang melihat realita demikian, berlatih di dalam ketenangan, maka seringkali saya juga menyampaikan kepada para manula, kalau mengisi puja bakti manula, saya seringkali menyampaikan di sana bahwasanya makin tua, cobalah untuk makin belajar tenang. Karena makin tua, kita makin butuh banyak ketenangan. Jam tidur kurang. Artinya jam tidur kurang apa? Tidur lebih cepat, bangun juga lebih cepat. Setelah itu tidak bisa tidur lagi. Di sela-sela kita tidak bisa tidur, kita bisa gunakan waktu kok. Latihan meditasi ketenangan. Kalaupun jasmani ini tidak bisa dikompromikan sambil berbaring, melatih ketenangan, memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Dengan penyadaran baik yang kita miliki, kita akan siap ketika usia datang, ketika sakit datang di usia tua, kita bisa menerima tanpa banyak komplain, tanpa banyak membanding-bandingkan. Masa tua terjadi setelah melewati masa dewasa. Masa dewasa terjadi setelah melewati masa remaja. Dhamma-dhamma yang kita harus persiapkan hendaknya dimulai dari sekarang. Meskipun ibu bapak punya kesibukan, sayangilah diri Anda. Memang untuk menyadarkan diri seseorang itu tidaklah mudah. Karena kesehatan batin terkhusus ya, hanya orang itu yang bisa menyembuhkan. Kita hanya bisa memberi saran, tidak bisa merubah diri seseorang kecuali orang yang bersangkutan. Penyakit mental hanya bisa disembuhkan oleh mental orang itu sendiri. Kita yang mungkin sebagai kalyana mita hanya sifatnya membantu. Yang bisa merubah diri orang itu adalah orang itu sendiri. Makanya dari dhamma ini, sebelum menghadapi datangnya usia tua, sebelum datangnya lansia, kita dari sekarang harus memperbanyak pengertian-pengertian dhamma sehubungan dengan apa yang nanti akan kita hadapi. Kita akan tua, kita akan sakit, kita juga akan mengalami kematian. Dan ini adalah kepastian. Ini pasti Bapak Ibu. Pasti tua, pasti sakit, pasti meninggal. Ya kita bukan melebih-lebihkan. Anda coba lakukan survei. Siapa di dunia ini yang tidak tua? Siapa di dunia ini yang tidak sakit? Siapa di dunia ini yang tidak mengalami kematian? Siapa di dunia ini yang hidup selamanya tanpa terkena perubahan? Jawabannya adalah tidak ada. Semua yang berkondisi, tidak ada yang kekal. Makanya dari sekarang kita harus mengetahui kenyataan ini. Jangan tutup-tutupi, tapi sedikit perbanyak. Buka pengetahuan kita. Makanya dengan kita menyadari hakikat ini, apa yang akan Anda lakukan? Sebelum datangnya usia tua, sebelum datangnya sakit, sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya berpisah dengan apa yang kita miliki, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda tidak sayang dengan diri Anda? Makanya selain kita membekali diri kita dengan pengetahuan dhamma, sangat baik sekali kita juga membekali diri kita dengan ketenangan. Belajarlah dari sekarang. Sisihkan waktunya untuk belajar ketenangan. Supaya apa? Ketika sakit,
datang, ketika tua datang, ketika kematian akan datang, ketika menghadapi perpisahan, kita sudah punya latihan ketenangan. Minimal lah kita tidak menjadi orang yang emosian. Tidak larut di dalam kesedihan, tidak larut di dalam kekecewaan, tidak larut di dalam kekesalan. Kenapa? Karena sudah jauh-jauh hari kita melatih ketenangan. Makanya meditasilah. Dari sekarang, meditasilah. Kapan lagi Anda akan meditasi? Kapan lagi? Jangan menunggu masalah Anda selesai, baru meditasi. Masalah tidak akan selesai. Kita hidup ini, satu selesai akan muncul lagi, satu selesai akan muncul lagi. Meskipun masalah dengan kita masih dekat, jangan lupa meditasilah. Ya, jadi sehubungan dengan pertanyaan geriatri tadi, menghadapi kesehatan mental di kala usia tua datang, kita harus membuka pengetahuan kita sehubungan dengan realita kehidupan dari sekarang. Kita juga mempersiapkan diri kita dari sekarang, belajar ketenangan. Kenapa? Ingatlah, tua pasti, sakit pasti, kematian pasti, hanya satu, tunggu waktu aja. Tunggu waktu aja. Saya tidak bisa menolak. Ya, meskipun tampaknya muda yang Anda lihat di layar TV Anda, tapi pelan-pelan ini juga akan mulai menua. Pelan-pelan ini juga akan mulai lapuk. Sebelum penuaan datang, sebelum kelapukan datang, saya sebisa mungkin belajar, termasuk belajar ketenangan, termasuk juga belajar pandangan terang. Supaya apa? Bisa menerima kenyataan tanpa terbawa di dalam kondisi pikiran yang kacau. Inilah tugas kita. Karena kesehatan mental itu hanya orang itu yang bisa menyembuhkan. Kita hanya bisa membimbing, kita hanya bisa mengarahkan, orang itulah yang harus menentukan. Ya, seperti kita kasih obat kepada orang, kalau dia tidak bisa menelannya, obat itu tiada guna juga. Saya hanya memberikan pengertian, tapi kalau pengertian tidak dimasukkan ke dalam batin masing-masing, ya pengertian itu juga tidak memberi efek apa-apa. Jadi sehubungan dengan geriatri, bagaimana memaintain kesehatan mental, kesehatan fisik, ya mulai dari sekarang. Kita harus belajar melihat realita yang akan kita hadapi. Setelah itu, kita membuat persiapan. Minimal, Anda belajar ketenangan dari sekarang. Di tengah-tengah kesibukan Anda, sisihkanlah waktunya belajar ketenangan. Karena kita suatu saat sangat butuh sekali ketenangan. Di tengah-tengah kondisi batin yang mungkin terguncang, kita hanya butuh ketenangan. Ketenangan itu akan berdampak pada kesehatan. Ketenangan itu juga akan berdampak kepada pandangan yang lebih terang. Makanya dari sekarang setelah tahu realita kita bakal tua, kita juga akan bakal sakit, kita juga akan bakal mengalami kematian, kita juga bakal berpisah dengan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai. Maka sekarang tugas kita adalah buat persiapan. Ya, munculkanlah hal-hal yang baik dari sekarang. Belajar ketenangan juga dari sekarang. Jangan nunggu nanti, sekarang. Ya, begitu ya, mungkin bisa dipahami ya. Selamat malam Bante, izin tanya. Siapa yang dimaksud 8 makhluk suci, yaitu 4 pasang makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksana yang terdapat pada Parita Ratana Sutta Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan makhluk suci,
yang terdiri dari 4 pasang makhluk. Ini mengacu kepada Sotapati. Sotapati itu ada 2, Maga dan Pala. Sakadagami juga ada 2, Maga dan Pala. Anagami juga ada 2, Maga dan Pala. Arahata juga ada 2, Maga dan Pala. Makanya dikatakan 4 pasang. Dan setiap pasangnya ini Maga dan Pala. Begitu ya. Jadi ini mengacu kepada ya siswa Arya. Ya siswa Arya. Sotapati, Sakadagami, Anagami, Arahat yang Maga dan Pala. Jadi pasangannya itu Maga Pala. Begitu ya. Malam Bante. Bagaimana cara sebagai umat bisa membantu menyediakan kebutuhan Bante secara spesifik? Misalnya alas kaki, handphone, kuota internet, biaya tiket perjalanan, dan lain-lainnya. Di sini Ibu Bapak bisa ya melakukan pawarana. Pawarana itu artinya mengundang. Ya, mengundang. Jadi Anda ya bisa menyampaikan ya secara langsung kepada biku yang Anda beri pawarana. Jadi misalnya di sekitar Anda ada biku, kemudian Anda ada tekad ingin membantu, Anda bisa menyebutkan. Kalau misalnya Anda secara spesifik ingin menyebutkan membantu kuota internet misalnya, Anda bisa menyampaikan, Bante, saya ada pawarana kuota internet. Jadi kalau Bante perlu, Bante bisa menghubungi saya. Bisa disampaikan begitu. Termasuk juga tiket perjalanan juga bisa menyampaikan hal yang sama. Bante kalau nanti berpergian butuh yakni tiket, ya nanti Bante bisa menghubungi saya. Bisa demikian. Ya tentu biku juga menyesuaikan juga dengan kondisi. Ya kondisi. Jadi tidak kemudian ya dengan serta-merta. Ya, jadi di sini ada istilahnya pawarana, memberi undangan, ya mengundang. Jadi umat mengundang biku sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan jika perlu sesuatu dapat menghubungi. Namanya pawarana. Ya. Malam Bante, Namo Buddhaya. Ingin bertanya lagi, bila kita meditasi fokus pada pelafalan nama Buddha, Omitofo atau Namo Kuan In Pusa, nggak masalah kan Bante, terima kasih. Tentu di sini tidak menjadi masalah, karena ini sudah menjadi apa yang Anda yakini. Karena memang di dalam Buddhism ini, ya ada beberapa tradisi, ya ada beberapa tradisi, ya semua sesuai dengan apa yang Anda yakini. Jika Anda yakin dengan kalimat yang tadi Anda sebutkan, ya tentu di sana juga ada arahan bimbingannya juga. Jadi ini kembali kepada apa yang Anda yakini. Ya, apakah Buddha, ya tidak jadi masalah juga. Ya, karena ini adalah upaya untuk menjaga keyakinan. Supaya pikirannya tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin kepada Sang Buddha. Ya, jadi hal ini tentu tidak jadi persoalan karena ini kembali kepada keyakinan yang Anda pegang, ya. Bante izin bertanya. Kemarin saya sempat berargumen dengan umat yang pengetahuan dhammanya tentang meditasi mungkin luar biasa baik. Dia menyarankan saya untuk pada saat melakukan puja bakti lebih banyak porsinya, lebih banyak dari pada khotbah dhamma. Sementara umat biasanya datang untuk mendengarkan khotbah dhamma.
Kalau mau fokus meditasi harus ada waktu khusus, misalnya ODM. Pertanyaan saya, satu, berapa lama waktu yang baik untuk melakukan meditasi di dalam puja bakti supaya umat benar-benar fokus untuk meditasi? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan berapa durasi waktu yang baik di dalam latihan meditasi saat puja bakti, di sini yang perlu diperhatikan, karena yang hadir adalah tidak semuanya mengerti tentang meditasi. Yang pertama yang ingin Bante sampaikan adalah pemimpin puja bakti hendaknya membuat yakni guidance. Apa itu guidance-nya? Petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan sebelum meditasi. Jadi pemimpin puja bakti jangan tiba-tiba meditasi mulai, ya jangan begitu. Ya, jadi kalau kita berbicara ideal, karena yang datang ini tidak semuanya adalah peserta meditasi, tidak semua juga mengerti tentang meditasi. Yang pertama yang harus diingat dan dibuat rinci adalah penghantar meditasinya. Contoh penghantar meditasinya seperti apa? Pemimpin puja bakti bisa memulai dengan kalimat, para bapak dan ibu, sebelum meditasi dimulai, ambillah sikap duduk yang nyaman. Jadi ada semacam instruksinya. Ambillah sikap duduk yang nyaman. Tulang punggungnya ditegakkan. Tubuhnya dirilekskan. Kemudian matanya bisa dipejamkan. Sambil matanya dipejamkan, arahkanlah perhatiannya pada tubuh jasmani, rilekslah. Setelah rileks, tenangkanlah pikirannya. Setelah pikirannya tenang, kita akan meditasi cinta kasih. Misalnya begitu ya. Selama meditasi cinta kasih, ulangilah di dalam hati kalimat cinta kasih sebagai berikut. Semoga saya berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ulangi ya di dalam hati secara terus-menerus. Ini kalau misalnya pemimpin puja bakti ingin membimbing meditasi cinta kasih. Jadi tidak hanya mengatakan meditasi cinta kasih dimulai. Nah, jadi pemimpin puja bakti ini ya menghantar dulu. Yang dimulai dari ambil sikap duduk yang nyaman, punggungnya ditegakkan, matanya dipejamkan, tubuhnya dirilekskan, pikirannya ditenangkan, baru dikasih petunjuk lagi. Kalau meditasi cinta kasih ya dikasih petunjuk. Selama meditasi ini berlangsung, Anda ulang-ulang di dalam hati secara perlahan-lahan kalimat semoga saya berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Boleh 10 menit, boleh 15 menit, tergantung kira-kira nanti puja baktinya berapa lama. Jadi di sini waktu yang digunakan tergantung dari kebiasaan. Tapi Bante berpesan minimal orang yang datang meditasi ini, ikut puja bakti ini, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya pada saat meditasi dia tidak kusak-kusuk sendiri. Supaya juga tidak berbicara sendiri. Ya, jadi selama meditasi akan berlangsung itu,
Pemimpin puja bakti alangkah baiknya dia memberi ya pengarahan dulu. Ambil sikap duduk, tubuhnya dirilekskan, matanya dipejamkan, pikirannya ditenangkan, terus dikasih arahan. Kalau meditasi meta ya seperti tadi, kalau meditasi cinta kasih ya Anda coba perhatikan nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ya, Anda bimbing. Ya, jadi kita tidak bisa memberi kepuasan kepada semua orang, tapi kita bisa memberi yaitu petunjuk awal. Setelah dia tahu petunjuknya, harapannya apa? Nanti di rumah dia tahu apa yang akan dilakukan. Mau 1 jam, mau 2 jam, itu urusan dia. Yang penting sebelum dia meditasi, dia tahu persiapan-persiapannya. Jadi saat puja bakti ini sifatnya adalah pengingat kembali. Ini loh meditasi itu. Duduk dengan nyaman, tubuhnya dirilekskan, sewaktu matanya dipejamkan, perhatikan tubuhnya rileks, pikirannya tenang. Jangan biarkan di dalam lamunan-lamunan. Kalau meditasi cinta kasih, ulangi di dalam hati. Kalimat cinta kasih. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Bisa digunakan begitu. Ya, jadi urusan waktu ya bisa 10 menit, bisa 15 menit. Ya, yang penting kalau puja bakti ini sifatnya mengingatkan. Untuk latihan panjang 1 jam, 2 jam, itu di rumah masing-masing. Ya, kecuali ya memang ODM lain ceritanya. Ya, jadi kalau puja bakti ya disesuaikan apakah 10 menit, apakah 15 menit tidak jadi persoalan. Yang terpenting adalah pemimpin puja bakti memberi petunjuk penghantarnya. Jangan sampai pemimpin puja bakti hanya bilang meditasi mulai. Nanti bingung yang belum tahu caranya. Begitu ya. Selamat malam. Izin bertanya Bante. Bagaimana mempunyai perasaan kasih sayang dan dapat memancarkannya, terutama saat meditasi meta. Ikut pelafalan tetapi tetap merasa kosong. Di sini Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan meditasi meta. Ya, meditasi meta ini adalah meditasi cinta kasih. Perlu diketahui apa motif dari kita meditasi cinta kasih. Sebetulnya orang meditasi cinta kasih itu karena dia tahu bahaya dari kebencian. Orang meditasi cinta kasih itu karena dia juga menyadari bahaya dari kemarahan. Orang-orang yang di sekitar kita apakah merasakan meta dari kita itu urusan dia. Yang terpenting diri kita tidak ada kebencian. Itu poin yang harus diingat. Bante, saya mengembangkan meta, tapi apakah makhluk itu bisa merasakan meta saya, Bante? Ya kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah sekarang saya tidak membenci. Sekarang saya tidak marah, itu yang penting. Ketika Anda mengulangi semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ketika Anda melafalkan kalimat itu, apakah ada kebencian dalam diri Anda? Itu yang harus Anda ketahui. Urusan rasa itu nanti. Yang penting Anda tahu saat Anda mengembangkan meta, apakah ada kebencian? Apakah saat Anda mengembangkan meta, apakah ada kemarahan? Itu yang harus Anda ketahui. Karena tujuan dari kita mengembangkan meta adalah untuk meninggalkan noda batin berupa kemarahan. Meninggalkan noda batin berupa kebencian. Makanya ada manfaatnya. Itu bonusnya ya. Meta nisangsa itu bonusnya. Dicintai manusia, dicintai yang bukan manusia itu bonusnya. Ya. Tujuan sebetulnya kita melatih meta, tujuan yang paling hakiki, paling dalam.
secara spiritual dhamma untuk mengalahkan noda batin. Noda batin terkhusus berupa kebencian. Jadi mengacu Bante, saya mengucapkan metta kok hati saya kosong. Jangan fokus di sananya. Yang perlu Anda tata sekarang adalah apakah saat Anda mengucapkan metta, apakah masih ada kebencian? Semoga semua makhluk berbahagia kecuali musuh saya. Apakah masih ada terutarakan begitu? Jadi di sini kita mengembangkan metta karena kita tahu bahaya dari kebencian. Ya, jadi sewaktu Anda mengulangi di dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia. Apakah saat Anda mengutarakan itu ada kebencian di dalam diri Anda? Apakah saat mengucapkan itu masih ada kemarahan dalam diri Anda? Itulah yang harus Anda ingat sewaktu Anda mengucapkan kalimat cinta kasih di dalam hati Anda. Memang secara prakteknya kita mengutarakan pelan-pelan. Tapi secara pengertian di dalamnya, ketika kita mengucapkan hal itu hendaknya tanpa kemarahan, tanpa kebencian. Seperti yang dinasihatkan di dalam Karania Metta Sutta. Jangan karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Kembangkanlah cinta kasih yang diumpamakan seperti halnya seorang ibu yang memiliki anak satu-satunya. Kembangkan cinta kasih tanpa batas. Jadi dasar dari cinta kasih kita kembangkan, tujuan yang paling tinggi supaya kita tidak ada kebencian. Kenapa? Karena kebencian ini adalah noda batin. Noda batin adalah penyebab dari penderitaan. Jadi Bapak dan Ibu, ya terkhusus yang bertanya kalau merasa kok kosong ya Bante. Anda harus lihat saat Anda mengucapkan apakah ada kebencian. Itu yang harus Anda ketahui. Urusan nanti yang menerima dari metta Anda, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah sekarang saya berlatih untuk tidak membenci. Makanya saya mengembangkan batin saya dengan melafal kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Mengharapkan makhluk lain bahagia. Tidak ada kebencian. Begitu ya. Apa yang dimaksud dengan objek meditasi dengan mengembangkan kempiskan perut? Ya, ini Bapak dan Ibu, ya ini mengacu kepada teknik meditasi yang diajarkan di dalam Mahasi Sayadaw. Ya, jadi di dalam teknik meditasi Mahasi Sayadaw itu membimbing yogi atau peserta meditasi untuk memperhatikan sewaktu dia duduk, peserta meditasi duduk, memperhatikan kembung kempis perut. Ya, kembung kempis perut. Sewaktu memperhatikan kembung kempis perut, ada pemahaman ini tidak kekal. Rupa ini, ya rupa yang kembung dan kempis ini adalah tidak kekal. Ada yang mendorong. Ya, ini tidak ada yang kekal. Jadi ini biasanya diajarkan di teknik yang disampaikan oleh Mahasi Sayadaw. Ya, ini seperti di tempat Bante Kantik Daro di Batu Malang. Ya, saya dulu juga pernah belajar di sana juga. Jadi peserta meditasi setelah dikasih instruksi, ya mengarahkan perhatian pada kembung kempis perut. Ya, dirasakan kembung, kempis. Nah, dia melihat, ya mengetahui ada perut yang kembung. Jadi letak perhatiannya bukan pada nafas yang melalui hidung, tapi pada kembung kempis. Sambil merasakan kembung kempis ini, dia memahami, ya ini tidak kekal. Dan nanti kalau dilihat lagi secara
unsur, ya kalau dilihat dari unsurnya nanti unsur tanah yang sifatnya keras bisa dirasakan, unsur angin yang mendorong ya bisa dirasakan, unsur tanah yang menekan juga bisa dirasakan. Dan apa yang dirasakan ini adalah anicca yang bersifat muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam. Ya ini disampaikan di dalam teknik yang diajarkan oleh Mahasi Sayadaw. Jadi nanti ya Anda bisa membaca ya terkhusus ya teknik ini disampaikan oleh Mahasi Sayadaw, meletakkan perhatian pada kembung kempisnya perut ya sambil duduk sambil diperhatikan. Nah, sambil memahami ini adalah anicca. Kembung-kembung-kembung, kempis-kempis-kempis. Nah, kita memahami fenomena ini ya, ini tidak kekal. Bersifat muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam. Begitu, ya. Namo Buddhaya. Selamat malam Bante. Saya baru belajar meditasi. Saat tengah bermeditasi terasa gatal di kaki, tangan, muka. Apakah dibiarkan? Hanya diperhatikan aku bagaimana, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan Anda latihan meditasi, untuk yang baru belajar ya, yang pertama, perhatikan tubuh jasmaninya. Jangan terburu-buru. Jadi kalau Anda mengambil sikap duduk, perhatikan. Apakah duduk di kursi ataukah duduk di lantai, duduk bersila maksudnya. Anda perhatikan kaki Anda. Ya ini persiapan dulu, jangan buru-buru. Perhatikan kakinya dulu. Jadi yakinkan kakinya sudah nyaman belum? Nah Anda perhatikan dulu. Nah setelah perhatikan kakinya sudah nyaman, punggungnya ditegakkan. Tangannya diletakkan di pangkuan sambil diperhatikan tubuh jasmaninya. Rileks dulu. Jadi prinsipnya Anda harus pelan-pelan, sabar, jangan buru-buru. Ya, rileks dulu. Setelah tubuhnya nyaman, pelan-pelan matanya dipejamkan. Sambil matanya dipejamkan, Anda tenangkan jasmani Anda. Diamlah di dalam ketenangan, rasakan tubuh jasmani Anda yang terasa nyaman, rasakan tubuh jasmani Anda yang mulai tenang, sambil dirasakan kedamaian saat ini. Sambil merasakan tubuh jasmaninya, sambil dirasakan kedamaian saat ini. Jangan biarkan pikirannya pada lamunan-lamunan. Jadi kalau muncul kesemutan, muncul gatal, ya sebisa mungkin untuk tidak diperhatikan. Rileks saja. Tapi mengganggu sekali bagaimana Bante? Kalau itu mengganggu sekali coba pelan-pelan. Tangannya diangkat pelan-pelan, diarahkan di mana yang gatal, kemudian ya Anda bisa memberikan ya sentuhan pelan-pelan aja. Nah setelah pelan-pelan Anda kembalikan lagi tangannya ke pangkuan pelan-pelan. Kenapa mesti pelan-pelan? Supaya kita tidak terganggu. Jadi pelan-pelan. Ya, jadi sambil tangannya yang semula mungkin di pangkuan, mungkin gatalnya di muka pelan-pelan. Diarahkan ke muka tangannya pelan-pelan. Ambil disadari. Supaya apa? Konsentrasi yang semula terbangun tidak menjadi terganggu. Ya pelan-pelan. Kalau dirasa cukup, ya pelan-pelan lagi nurunkannya. Nanti bisa dilatih begitu. Memang kalau bisa ditahan dulu, kalau sampai tidak tahan ya pelan-pelan. Ya waktu naik pelan-pelan, digaruk pelan-pelan, ya terus diturunkan ya pelan-pelan. Ya supaya ketenangannya juga tetap terjaga. Ya, begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya,
Bila hubungan orang tua dengan putrinya yang sering salah paham, bagaimana cara menghentikan karma buruk berlanjut? Meta sudah dikembangkan kepada anak. Bolehkah menghindarinya? Tambahan anak sudah berkeluarga. Anak satu pisah rumah dengan orang tua. Di sini ibu bapak berkenaan dengan kesalahpahaman. Ya, seringkali semua ini kan ada akarnya. Kadang-kadang kesalahpahaman ini terjadi karena miskomunikasi. Satu berbicara, satu tidak mau mendengarkan. Jadi di sini, ya mengembangkan meta ini adalah cara yang baik supaya apa? Tidak ada kebencian. Jadi apa yang dilakukan dengan mengembangkan meta supaya tidak benci, itu sudah bagus. Ya, tidak masalah, boleh tidak masalah. Tapi untuk yang kedepannya, coba sambil dipahami, mungkin ada tutur kata, di dalam komunikasi yang kurang berkenan mungkin bisa diperbaiki. Kadang-kadang kesalahpahaman ini karena miss di dalam komunikasi. Jadi komunikasi mungkin ya diperbaiki supaya ke depan menjadi lebih baik. Ya, belajar untuk menjadi pendengar supaya kita tahu apa yang dia butuhkan, supaya tahu apa menjadi duduk permasalahan kalau kita mau mendengarkan. Ya, jadi di sini selain mengembangkan meta ya tolong diperhatikan komunikasinya, dibangun yang bagus, ya.